Halo, selamat pagi anakku yang ada di rumah. Berjumpa lagi kita pembelajaran online atau daring, ya. Apalagi grup C tidak pernah masuk. Kasihan kalian ya. Bukan sengaja ibu guru yang buat rosternya itu ya. Nah, kelompok C Senin sama Kamis nggak masuk, ya. Nanti pasti kamu akan dapat lagi pelajaran yang lebih. Nah, sekarang kita masuk muatan IPS, ya. Muatan IPS, kamu boleh buka bukumu halaman 87. Ya, 87 dengan 86. Judul materi kita, ya, materi pokok kita pada pagi hari ini adalah sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Ya, kita akan membahas muatan IPS. Nah, sekarang kamu lihat penjelasan Bu Guru. Mudah-mudahan kalian sehat. Tapi ingat, sebelum belajar kita harus berdoa supaya diberkati semua pekerjaan yang kita kerjakan. Nanti berdoa kalian ya. Oke. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ada dua sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada, ya, kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Tapi ingat, harus kita hemat walaupun tidak dapat diperbaharui. Ya, walaupun dapat diperbarui harus kita hemat menggunakannya. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, emas, besi, tembaga, dan lain-lain lagi barang tambang, ya. Tidak dapat diperbaharui. Proses pembentukannya cukup lama, ya, alami dia, tapi berjuta tahun, ya. Berjuta tahun dia baru terbentuk. Jadi harus kita hemat dia supaya tidak habis, ya. Kita hemat dia supaya tidak habis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut. Nah, salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jagung, ya. Jadi pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu bisa kita gunakan dia sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi, ya. Jagung itu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Boleh juga jagung itu digunakan sebagai bahan kerajinan, yaitu bonggolnya itu, ya. Bonggolnya itu kita gunakan, ya, untuk dibuat bahan kerajinan, ya. Dibuat bahan kerajinan, ya. Jagung itu, kulit jagung itu bisa kita buat untuk hiasan pensil, ya, tempat pensil, dan vas bunga, ya, kulit jagung. Nah, sekarang kita lihat sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia, ya. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Nah, sekarang persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. 1. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit.
Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Nah, kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng ya, kelapa sawit. Itu dia minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Sekarang kita lihat Pulau Jawa yang kedua. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang subur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Ya, ingat itu dataran rendahnya ditanami ya padi. Kemudian pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Ingat, sekarang kita yang ketiga, Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Ya, hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Ya, hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami sebagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam lain ini harus diolah sebelum dijual. Ya, kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Ya, kelapa sawit boleh diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Ya. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa ya, pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Ya. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Ya. Daerah sepanjang pulau pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Ya, banyak kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, yang kelima adalah Papua, Pulau Papua. Sebagian besar wilayah di Papua ya berupa hutan konversi dan hutan lindung ya. Hutan konversi adalah hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan ya. Hutan konversi itu untuk transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, dan pencetak sawah baru ya. Nah, hutan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsinya terutama mengenai tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan tetap dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Ya. Nah, itulah dia Pulau Papua, ada hutan konversi dan hutan lindung. Nah, sagu merupakan salah satu ya sumber daya alam. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai ya di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Ya, hasil tambang Papua sangat beragam. Seperti ya, tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang, perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Nah, demikianlah untuk persebaran sumber daya alam di 5 pulau terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan anakku memahami. Terima kasih.